Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Alvandias selaku dosen pembimbing pemangku mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kami dari kelompok 1 ingin presentasi dengan tema iman kepada Allah dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Latar belakang, adanya alam semesta ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib disembah. Umat Islam meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui sifat-sifatnya. Agar menjadi mukmin sejati, dengan modal iman inilah kita akan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan hal yang pokok dalam agama dan akidah seorang muslim. Maka dari itu, sudah sepatutnya sebagai salah satu bukti cinta kita kepada Sang Pencipta, yakni kita mengetahui sifat-sifat agung yang dimilikinya, serta sifat yang mustahil yang tidak mungkin disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat menambahkan rasa cinta dan rasa penghambaan yang tinggi kepada Sang Pencipta. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin terhadap sesuatu. Iman menurut istilah adalah pengakuan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan. Hal ini sesuai firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Menurut tauhid, iman berarti kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diikrarkan secara lisan dan direalisasikan dalam perbuatan. Pembuktian eksistensi Allah. Eksistensi Allah adalah dalil akli, adalah dalil yang dapat dinalar oleh akal pikiran. Eksistensi Allah, dalil nakli, dapat diartikan sebagai tanda bukti atau petunjuk dari teks ayat Al-Quran. Dalil tersebut kebenarannya merupakan mutlak atau hakiki. Dalil akli, suatu pembuktian oleh akal untuk menciptakan sebuah kebenaran yang bersifat pasti akan eksistensi dan kekuasaan Allah. Contoh, adanya alam semesta membuktikan ada penciptanya. Keteraturan alam semesta. Dalil nakli, suatu berita yang bersifat pasti yang memberitakan kepada kita tentang keimanan kepada Allah. Dalil nakli kepada Allah. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy yughsil laila wan naharu yatlubu hasisa wa samsa wal qamara wan nujuma musyakharati bi amri illallahu al-haqqu wal amr tabarakallahu rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha penuh berkah Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30. Dalil nakli iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Qasas ayat 30. Ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru kepada Nabi Musa alaihissalam dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di suatu tempat yang berkahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ataha nudiya fi sati'il wadi aymani fi buq'atil mubarakati minas sajarati ayya Musa inni anallahu rabbil alamin. Yang artinya, maka tak kala Musa sampai ke tempat itu, tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu itu, ya Musa, sungguhnya aku adalah Allah, Rabb semesta alam. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 30. Al-Quran surat Al-Anbiya
ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law kana fihi ma alihatun illallah la fasada. Fasubhanallahu rabbil alamin. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Yang artinya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai ars daripada apa yang mereka sifatkan. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. Adapun dalil nakli yang mendasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 163. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas seluruh alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, mustahil dan zaiz sebagai sifat kesempurnaannya baginya. Sebagai muslim yang beriman wajib mengetahui sifat-sifat tersebut. Satu, sifat wajib artinya sifat-sifat yang pasti dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib Allah berjumlah 13. Dua, sifat mustahil artinya sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib. Jumlahnya pun sama dengan jumlah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tiga, sifat jaiz. Artinya sifat yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Artinya, Allah berbuat sesuatu tidak ada yang menyuruh dan tidak ada yang melarang. Sifat jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu fi kulli mu'minin aw tarkuhu. Fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman dalam kehidupan manusia adalah sebagai pegangan hidup. Orang yang beriman tidak mudah putus asa dan ia akan memiliki akhlak yang mulia karena berpegang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyuruh berbuat baik. Implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, menafkahkan sebagian rezeki, beriman kepada kitab Allah, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian hartanya baik di saat waktu lapang ataupun sempit, selalu berbuat kebajikan, mampu menahan amarah, mampu memaafkan kesalahan orang lain, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dari segi ibadah, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi, mempercayai dengan benar rukun iman. Dua, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup. Contohnya, mematuhi semua perintahnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak menyakiti hatinya dan tidak membentak. Berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal. Contohnya, mensolatkan dan mendoakan, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahannya, melanjutkan silaturahmi yang telah terbiasa dilakukannya. Tiga, berbuat baik kepada sesama manusia. Contohnya, tolong menolong dalam hal baik dan tidak tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, mendamaikan mereka yang berselisih, tidak saling mengolok-olok atau menghina. Hikmah yang terkandung dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, menambah keyakinan. Dua, menambah ketaatan. Tiga, mententramkan hati. Empat, dapat menyelamatkan hidup manusia di dunia maupun akhirat. Lima, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Enam, diampuni dosanya dan mendapat pahala besar. Tujuh, rasa syukur bertambah. Delapan, tidak akan musyrik. Hikmah yang terkandung dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. 10. Menyadari kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar sehingga tidak mau bersikap dan berlaku sombong atau takabur serta menghina orang lain. 11. Menyadari bahwa segala yang dinikmatinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih dan maha penyayang. Sikap menyebabkan ia akan menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memanfaatkannya segala nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan petunjuk dan kehendaknya. 12. Menyadari bahwa dirinya pasti akan mati dan dimintai
pertanggungjawaban tentang segala amal perbuatan yang dilakukannya. Hal ini menyebabkan ia senantiasa terhati-hati dalam menempuh liku-liku kehidupan di dunia yang fana ini. 13. Merasa bahwa segala tindakannya selalu dilihat oleh Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat. Kesimpulannya, iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin terhadap sesuatu. Iman menurut istilah adalah pengakuan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dikerjakan dengan anggota badan. Iman kepada Allah merupakan suatu keyakinan yang sangat mendasar. Tanpa adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang tidak akan beriman kepada yang lain, seperti beriman kepada malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul Allah, dan hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala adalah zat Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas seluruh alam beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib, mustahil, dan jaiz sebagai sifat kesempurnaan baginya. Fungsi iman dalam kehidupan manusia adalah sebagai pegangan hidup. Orang yang beriman tidak mudah putus asa dan ia akan memiliki akhlak yang mulia karena berpegang kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyuruh berbuat baik. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1 yang disusun oleh Ade Setiawan, Anggit Nur Fauzi, dan Hilmi Fauzi. Itu sekian dari kelompok 1 presentasi tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.